Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai formulir. Dan formulir ini ditandai dengan tag form dan juga ditutup dengan tag form. Nah, form ini digunakan untuk mengirimkan data. Jadi kita bisa mengirimkan data ke halaman lain atau disimpan ke dalam database kita menggunakan formulir ini. Formulir ini biasanya terdiri dari berbagai macam elemen input. Elemennya apa saja? Ada yang namanya input, text area, select untuk membuat drop down, label untuk membuat labelnya, kemudian field set dan legend untuk pengelompokan elemen formulir dan menambahkan judul, dan ada button yang berguna untuk mengirimkan apa yang kita inputkan tadi ke halaman selanjutnya atau ke database kita. Kemudian contoh dari formulir adalah sebagai berikut. Jadi diawali dengan form, kemudian ada atributnya yaitu action. Action ini untuk menentukan URL tempat di mana formulir akan dikirim. Jadi ke halaman mana isi dari formulir tersebut akan dikirim. Dan ini biasanya ditangani oleh backend. Jadi kita akan mempelajari penanganannya nanti ketika di backend, ketika kita mempelajari PHP ataupun Node.js. Kemudian metodenya ada dua metode yang umum digunakan, yaitu get dan juga post. Ada atribut name. Name ini memberikan nama untuk elemen input. Jadi name ini digunakan untuk memberikan nama untuk elemen input. Jadi ketika nanti di backend kita mau ngambil data value atau isi dari formulir ini, kita harus nyari di mana? Harus nyari di si nama ini. Misalkan nama atributnya adalah tempat lahir. Dan ketika diisi tempat lahir, kemudian kita di backend nanti ingin mengambil isi dari tempat lahir tersebut, kita tinggal cari parameter yang namanya tempat lahir seperti itu. Kemudian ada placeholder. Placeholder ini artinya dia menampilkan teks petunjuk di dalam input. Biasanya warnanya abu-abu, dan ketika si kursor kita klik, maka si placeholder ini hilang. Jadi ini sebagai alat bantu aja untuk membantu pengguna mengisikannya sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Kemudian ada require. Require ini membuat inputan wajib diisi. Jadi ketika nanti dikirim, kemudian di sini ada required, kemudian ada isian yang kosong, maka nggak akan bisa dikirim tuh. Akan kembali lagi, akan diingatkan bahwa salah satu inputan itu tidak bisa dikirimkan karena dia adalah komponen wajib yang harus diisi seperti itu. Kita akan bahas satu persatu elemen-elemen yang ada di sebelah sini. Kita mulai dengan tag input. Tag input ini diawali dengan tag input, namun tidak ada tag penutup inputnya, jadi hanya input saja. Nah, ada beberapa tipe, jadi penulisannya seperti ini ya. Ada tag, input, kemudian tipe. Tipenya apa? Tipenya ada teks, dia berupa inputan teks biasa seperti ini. Kemudian ada password. Kalau tipe password berarti tipenya itu seperti ini. Passwordnya tersembunyi ya. Kemudian ada tipe email. Email ini untuk membuat email. Jadi kalau misalkan kita harus menginputkan formulir email, maka harus ada tag A-nya dan juga domainnya. Kalau nggak ada ini, maka nggak akan bisa dikirimkan. Kemudian ada number. Number ini angka saja, jadi kita nggak akan bisa nuliskan huruf-huruf di sini. Kemudian ada date, ini untuk tanggal seperti ini. Kemudian ada checkbox, yaitu memilih pilihan ganda, jadi seperti ini. Nah, kalau ini biasanya digunakan untuk memilih beberapa macam pilihan, seperti misalkan hobi. Hobi kita bisa membaca, menulis, berolahraga, bisa tiga-tiganya di checklist, bisa salah satunya saja. Jadi ini bisa multi pilihan. Kemudian ada radio. Nah, bedanya dengan checkbox, kalau checkbox itu tadi bisa banyak pilihan, kalau si radio ini hanya pilihan tunggal. Jadi misalkan pria dan wanita, pilih yang mana, gak bisa pilih dua-duanya. Kemudian ada file, untuk mengupload sebuah file.
kemudian ada tombol kirim juga. Ada juga satu lagi reset, tapi biasanya reset ini jarang dipakai. Kemudian text area ini seperti ini. Jadi dia dimulai dengan text area dan ditutup dengan text area. Jadi dimulai dengan text area, ditutup dengan text area. Kemudian ini digunakan kalau inputannya panjang. Jadi dia bisa multi baris. Kalau tadi kan input, kita kembali ke input ini, dia hanya satu baris saja. Tapi kalau kita text area ini, dia bisa multi baris. Berguna untuk inputannya yang panjang-panjang seperti itu. Kemudian ada select. Select ini digunakan untuk membuat drop down. Misalkan di sini kita milih kota tempat lahir kita. Kalau kita klik, dia akan drop down kota-kota apa saja yang ada pilihannya. Jadi penggunaannya adalah dibuka dengan select, ditutup dengan select, dan opsi-opsinya ada di sebelah sini. Misalkan opsinya adalah Jakarta, Surabaya, dan value-nya adalah Jakarta. Nah, value ini nggak harus nama yang sama sesuai di sini ya. Bisa juga misalkan kodenya. Jadi ketika si orangnya milih yang Jakarta ini, nanti yang dikirim ke backend bukan isi Jakartanya, tapi misalkan kodenya 01 misalkan. Maka 01 ini yang akan dikirimkan ke backend nanti yang akan diolah selanjutnya. Jadi value ini yang penting ya. Kemudian selanjutnya adalah label. Kita akan langsung coba praktekkan. Kalau kita lihat contoh yang proyek kita ini, di sini ada formulir ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada nama, email, password, dan juga jenis kelamin, hobi, pilihan kota, kemudian pesan, dan tombol kirim reset. Bagaimana cara membuatnya? Kita kembali lagi ke Visual Studio kita dan kita buka proyek yang kita bikin. Terakhir adalah yang ini. Kemudian di formulir ini kita coba enter dulu. Kita tuliskan tag pembuka dari formulir, yaitu form. Kemudian ada action. Mau dikirim kemana ini? Mau dikirimkan ke halaman yang sama misalkan. Kalau ke halaman yang sama nggak perlu ada isiannya. Kemudian metodenya apa? Metodenya get misalkan. Kita akan bahas nanti di metode ini apa. Kemudian ditutup dengan tag penutup form. Save. Kemudian untuk contoh yang seperti ini berarti kita butuh yang namanya label. Labelnya itu adalah nama. Berarti kita kasih label nama. Dan lupa ditutup dengan tag label juga. Kemudian save. Kemudian setelah label berarti kita kasih input. Teman-teman bisa tebak inputnya tipenya apa? Tipenya adalah teks. Teks, kemudian kita tutup. Nah, sekali lagi input ini nggak ada tag penutupnya ya, hanya seperti ini saja. Kalau kita lihat hasilnya, kita show preview, maka kalau kita lihat di formulir ini, nah sudah ada nih. Ini kita bisa tuliskan apa saja. Oke. Selanjutnya ada email ya. Kita tambahkan coba BR dulu. Kemudian kita kasih label lagi. Namanya adalah email. Kemudian tipenya adalah tipe email. Ini sama dengan kemudian BR lagi. Jadi sini sudah ada email nih. Misalkan a.sd.com misalkan seperti itu. Tapi kita close dulu aja. Kita lanjut. Password, label,
password. Kemudian ditutup dengan label lagi. Input tipenya adalah password. Ditutup, jangan lupa BR lagi. Setelahnya ada jenis kelamin. Label jenis kelamin. Input tipenya apa kira-kira teman-teman? Karena dia hanya milih satu, maka di sini adalah radio. Tipe sama dengan radio. Kemudian value-nya adalah laki-laki. Oke. Kemudian satu lagi, input type radio, value-nya perempuan. Kenapa merah? Ternyata ini bukan sama dengan. Oke. Perempuan. Jadi ini nilainya, kemudian ini yang diperlihatkan di sebelah sininya. Ini value-nya nggak harus sama dengan si belas ininya, tapi bisa jadi value-nya adalah L misalkan. Kemudian yang di sini value-nya adalah P misalkan. Nanti yang ini yang akan dikirim ke backend. Gitu. Kemudian setelah itu ada hobi. Label hobi. Kemudian input type sama dengan checkbox. Kemudian namanya ada, value-nya adalah misalkan membaca, berarti ini misalkan membaca. Kemudian kita tambahkan lagi input type, kemudian checkbox, namanya adalah olahraga, dan kita copy paste saja biar cepat. Satu lagi adalah hobi, musik maksudnya, musik. Oke, di sini lupa kita tadi setelah perempuan belum ada BR-nya, kita tambahin dulu BR. Oke, sudah. Passwordnya kurang -2, jenis kelaminnya kurang -2, hobinya juga kurang -2. Oke. Dan kedua terakhir adalah pilihan kota. Berarti labelnya pilih kota, tutup label. Kemudian untuk membuat seperti ini berarti kita memerlukan select. Berarti select, kemudian jangan lupa ditutup select. Kemudian opsinya adalah option, ditutup dulu. Kemudian misalkan Jakarta, value-nya sebagai JKT misalkan. Kemudian option yang lainnya Bandung misalkan,
value-nya BDG. Misalkan satu lagi adalah Surabaya misalkan. Di sininya SBY misalkan. Maka hasilnya sudah seperti ini ya. Kurang BR lagi di sebelah sininya nih. BR. Oke. Nah, sekarang sudah Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Dan terakhir ada tombol. Tombolnya itu berarti input type sama dengan submit. Kemudian jangan lupa ditutup. Kurang sama dengan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian tambahin BR biar agak rapi. Maka formulir kita sudah jadi seperti ini ya. Kita tinggal tambahkan baris-baris lagi di sininya biar lebih rapi. Jadi tiap sini tambahin baris lagi. BR 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 BR. Ya, sedikit lebih rapi. Tinggal satu lagi sebelah sini. Formulirnya secara tampilan sudah jadi. Namun ada beberapa hal yang belum kita tambahkan, salah satunya atribut name. Name ini sangat penting. Kalau kita coba dilihat di sini, kalau kita kirimkan, nah, maka teman-teman perhatikan di sini ada tanda tanya. Artinya kita mengirimkan formulir dengan metode get. Jadi si metode get ini akan mengirimkan semua hasil yang kita inputkan di alamat URL-nya. Nah, kenapa ini nggak ada isinya? Karena kita belum memberikan nama pada tiap elemennya. Misalkan nama ini, yang ini, belum ada namanya. Berarti kita harus tambahkan name, misalkan nama, misalkan. Kalau kita coba save, PNS belajar, kita submit, maka coba lihat teman-teman di sini ada name-nya. Name-nya sesuai yang ada value di sininya. Kemudian isinya adalah PNS belajar. Kalau teman-teman lihat tadi harusnya spasi, tapi karena ini URL sama browsernya dibuatkan kode tambahan jadi plus. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanti ketika di backend tetap jadi PNS spasi belajar seperti itu. Kemudian kita juga harus menambahkan nama pada beberapa elemen yang lainnya. Misalkan yang email ini, email berarti name-nya kita tulis email. Kemudian password, name-nya password. Jenis kelamin. Nah, coba teman-teman perhatikan, kalau dia radio, kalau tidak ada name-nya, maka kita bisa memilih dua-duanya. Bahkan banyak pun kita bisa pilih, karena tidak ada name-nya. Kalau name-nya kita tambahkan, name sama dengan apa ya namanya? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian dalam satu grup yang sama berarti name-nya juga harus sama. Karena kita memilih antara laki-laki dan perempuan, berarti nama yang ini harus sama dengan nama yang ini. Nah, ketika kita sudah memberikan nama yang sesuai, maka dia hanya salah satunya saja yang bisa dipilih. Begitu. Kemudian untuk hobi juga sama, kita harus nambahkan atribut name. Dan di sini kita lupa memberikan value-nya. Value sama dengan olahraga. Value sama dengan musik.
dan name-nya sama-sama hobi. Name ini karena satu grup berarti sama juga. Oke. Kemudian yang select ini kita kasih name sama dengan kota asal misalkan. Kota asal. Oke, sudah jadi, kita coba cek. Oke, namanya kita pilih PNS Belajar misalkan. Coba teman-teman perhatikan di email ini, kalau saya tuliskan gini, kemudian saya kirim, ini nggak bisa terkirim. Karena apa? Karena ada keterangan bahwa email ini belum lengkap nih. Kita harus menambahkan si keong ini dan juga domainnya. Jadi harus nambahin si akeong ini, kemudian qcode.com misalkan si domainnya. Kemudian kalau lihat password, teman-teman lihat, dia apapun yang kita ketik selalu ditampilkannya sebagai titik-titik untuk keamanan dari aplikasinya. Kemudian jenis kelamin, ini hanya bisa pilih salah satu, misalkan laki-laki. Hobinya kita coba contreng 2 saja dulu, membaca sama musik. Dan pilihan kotanya kita pilih Bandung misalkan. Kalau kita submit, coba teman-teman perhatikan di sini ada namanya adalah PNS spasi belajar. Kemudian emailnya asd ini adalah @nya diubah jadi seperti ini, kemudian jadi qcode.com. Nah, passwordnya coba teman-teman perhatikan, yang awalnya tadi disembunyikan ya, tapi di sini dia tampilkan nih. Oleh karena itu, maka metode get ini tidak cocok untuk mengirimkan hal-hal yang lebih sensitif. Jadi yang kalau ada passwordnya gak cocok dengan metode get, karena nantinya dia akan kelihatan nih di parameternya. Jadi tidak aman seperti itu. Dan kekurangan lain dari metode get ini adalah karena dia dimasukkan dalam URL ini, dan URL ini terbatas biasanya kisaran 2000 sekianan karakter, sehingga tidak cocok kalau misalkan yang isiannya panjang-panjang pakai metode get. Pakainya metodenya post yang lebih aman dan juga bisa menampung banyak karakter. Kemudian jenis kelamin, teman-teman lihat di sini isinya L. L ini sesuai dengan value yang ada di sini. Jadi sekali lagi yang diinputkan bukan yang di sini, tapi yang di sini yang akan disertakan nanti ke backendnya. Kemudian hobinya ada 2 nih sekarang karena kita tadi pilihannya 2, membaca dan juga musik. Dan kota asalnya kita pilih tadi Bandung seperti itu. Nah, atribut-atribut lain yang kita butuhkan adalah ada yang namanya required. Required ini artinya dia wajib diisi. Kalau yang lain-lain berarti nggak wajib diisi. Yang wajib diisi hanya yang di sini saja. Misalkan emailnya adalah asd@blablabla.com misalkan. Ini bisa dikirim ini. Kita kirim. Nah, maka hasilnya seperti ini. Emailnya tetap ada nih. Tapi yang lainnya kosong. Beda halnya kalau misalkan si emailnya gak kita isi, walaupun yang lainnya kita isi, ketika kita klik submit, maka dia muncul peringatan, please fill in this field. Artinya yang ini, si kolom ini wajib diisi, karena kita memang tadi ngasih atribut required. Atribut selanjutnya yang perlu teman-teman tahu adalah placeholder. Jadi placeholder ini adalah keterangan pembantu untuk si user mengisikan sesuatu. Misalkan placeholdernya di sininya tulis nama lengkap. Nah, maka di sini ada tulis nama lengkap, tapi kalau kita klik kemudian kita tulis sesuatu, si placeholdernya hilang. Jadi ini hanya sebatas alat bantu saja. Kemudian kalau kita bandingkan dengan hasil akhir proyek kita, ternyata kita kurang text area nih. Berarti kita tambahkan
Text areanya yaitu di atas submit ini kita tambahkan label pesan ya tadi. Kemudian titik 2. Dan untuk membuat seperti ini berarti kita butuh yang namanya text area. Text area. Kemudian name-nya adalah pesan misalkan. Kemudian kalau text area jangan lupa ada tag penutup text area. Maka hasilnya seperti ini. Kita tambahkan BR biar rapih. Oke. Satu lagi di sini. Sorry. Maka hasilnya sudah sedikit sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tinggal tombol resetnya dan ini tulisannya kirim. Kita tinggal tambahkan satu lagi, input type sama dengan reset. Maka di sini sudah ada tombol reset dan ini kita ubah jadi kirim. Caranya tinggal kita kasih value sama dengan kirim. Nah, sorry, ini salah. Nah, maka hasilnya sudah sesuai ya. Nah, lumayan panjang untuk formulir ini, tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Untuk sesi kali ini mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tetap percaya PNS bisa coding.